tangan kanan pekerjaannya. Halo? Bisa, Pak. Bisa atau tidak? Tidak bisa, Pak. Iya, tidak bisa. Tidak Itulah bisa, sikap. Pak. Itulah sikap. Tapi kalau perubahannya bisa dilakukan, yaitu kalian sekarang sedang mengikuti bagaimana perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sikap itu untuk berubah dengan selalu menanamkan nilai-nilai dasar, ya, yang ada dalam pelajaran agenda 1 ini dan agenda 2 serta agenda 3 seterusnya, ya. Itu pemahamannya. Jadi kalau tidak dibiasakan, tidak dihabituasikan, dia hanya tertahan pada saat kamu mendengarkan, kamu membacanya, kamu merasakan pada saat itu saja. Ya, waktu saat tiba akal kembali kepada semula atau bawaan lahir. Ya, itu. Jadi kalau bawaan lahir sudah dari kecil dia digodok dengan kesopanan, dengan etika, dengan etiket, bagaimana cara-cara yang baik dan yang benar, pasti dia akan terpegang itu sampai dia kembali kepada Sang Pencipta alam semesta. Jelas? Ya, secara teori memang gampang diucapkan karena baca, karena bisa dilihat, karena bisa dirasakan, tapi pelaksanaannya belum tentu, bro. Saya saja yang sudah melatih diri, dilatih diri di segala, kadang-kadang egosentris keluar sebagai orang yang mungkin itu sudah dibilang bawaan lahir, ya. Jadi mau merubahnya dia itu gampang sebenarnya. Jadi ketika sadar, kamu mesti harus cepat, introspeksi, oh iya ini salah. Itu tergantung dari diri individu masing-masing untuk bagaimana bisa merubah situasi dan kondisi itu. Ya, makanya dikaitkan dengan bela negara. Kalau Anda sudah bisa sanggup menguasai diri, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup semua, maka kamulah orang yang dipilih untuk bisa menjadi orang yang bisa membela negara. Karena kalian adalah pelayan masyarakat, ya jadi layanilah masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Jelas? Halo, jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Apalagi yang kalian dapatkan untuk ditugaskan kepada kalian, yang kalian belum paham, silakan dibongkar supaya kita bisa saling sharing. Karena kesadaran bela negara itu selalu diwujudkan dengan cara apa ya? Yang pertamanya itu apa? Yang menurut Anda paling dekat dan paling menonjol untuk bisa dikemukakan saat ini? Izin Vina, Pak, kesiapsiagaan. Ya, kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani misalnya dalam tiap hari itu berolahraga, menjaga kesehatan jasmani. Makanya setiap pegawai selalu disiapkan peluang untuk bisa mengolah dirinya. Itu olahraga namanya, ya. Olah diri itu untuk bagaimana bisa kita fit dalam pelaksanaan kinerja maupun beraktivitas sehari-hari. Ini secara singkat yang saya kemukakan adalah bagian-bagian terpenting untuk bisa menjaga kestabilan situasi dan kondisi, menjaga diri agar tetap sehat, menjaga agar kita tetap fit, ya, stabil dalam pelaksanaan kegiatan kinerja. Jadi ada peluang untuk berolahraga. Kalau sekarang saya bilang mau berolahraga, saya cuma bisa bangun tidur, bergerak-gerak sedikit, sebatas saya bisa meluruskan urat yang bengkok, membengkokkan tangan yang lagi bengkok, ya saya luruskan semua saja itu untuk bagaimana bisa duduk dan berhadapan dengan kalian saat ini. Hanya itu. Karena situasi memang seperti ini yang diharapkan, tapi di luar itu saya aktif. Cuman di usia ini saya membatasi diri, khawatir jangan nanti ada efek lain. Tapi saya pikir itu tidak ada masalah sebenarnya, sebatas saya mampu dan kalian mampu gitu. Jadi kemampuan yang dibutuhkan di sini, kemampuan menjadi bagian dari yang klasik, yang indah, ya. Jadikan dirimu itu selalu indah untuk bisa menghadapi segala macam masalah, segala macam pekerjaan, segala macam perintah. Ya. Kemarin sudah dapat tas ya, 90 sudah dapat tas kan? Halo?
90 sudah dapat tas? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh, di pertemuan kedua, pertemuan ketiga belum. Oh, hanya angkatan 27 kalau kemarin kalau nggak salah. Oke, angkatan 27 saja yang dapat tas. Kalian belum dapat tas. Mau saya kasih tas? Boleh, Pak. Oh, Pak. Boleh. Mau, Pak. Ya, Mau, Pak. tasnya tinggal kalian isi ya. Oke, kalau yang mau suka tulis. Kalau yang bisa ingat silakan, karena ini ada di kepala. Tas yang pertama mau. Yang pertama tasnya itu adalah kapabilitas. Bagaimana kalian punya kemampuan individu untuk mampu atau skill. Kemampuan kalian tunjukkan di tempat kerja, inilah saya. Sebagai seorang yang dipilih untuk bisa jadi pegawai negeri di wilayah sendiri. Wilayah Indonesia maksud saya. Yang kedua tasnya adalah integritas. Harus jujur dan bertanggung jawab. Ada yang bisa artikan lain tentang integritas? Halo? Integritas ada yang bisa artikan lain? Saya Pak Sri Wahyunijar. Silakan. Menurut saya integritas itu sesuai perbuatan dan perkataan kita, Pak. Sejalan. Iya, sejalan. Itu sudah jujur dan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Harus seiring apa yang kamu sampaikan sesuai dengan apa yang kamu lakukan di dalam lingkungan. Ya, apa yang kamu lakukan harus itu yang disampaikan kepada orang-orang bahwa inilah kebenarannya. Itu kata lainnya. Oke, integritas. Jadi sudah 2 tas. Yang tas ketiga paling tinggi derajatnya adalah profesionalitas di bidang-bidangmu sendiri, di tusi, tugas fungsimu. Kalau Anda profesionalitas di situ, maka kamu akan dihargai, dihormati, dan bahkan diangkat menjadi kepala bidang secepatnya. Amin. Ya, ya karena golongan 3. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, Anda mesti harus bisa loyalitas. Apa itu loyalitas artinya? Ada yang bisa memaknakan? Silakan, coba saya dengar. Harlis, saya Pak Harlis. Silakan Harlis. Loyalitas mematuhi perintah pimpinan. Apapun yang diberikan pekerjaan diselesaikan tepat waktu, Pak. Terima kasih. Siapa lagi? Masih ada yang mau ingin tambahkan? Silakan. Izin Vina, Saya Pak. Farhan, Pak. Izin. Iya, Pina dulu baru Farhan. Ya, Pak. Ya, loyal itu artinya kita setia dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap setia untuk bisa melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Ya, boleh. Farhan, ada yang mau ditambahkan? Coba saya dengar. Makasih Pak, saya Farhan. Sebenarnya sama sih Pak, sama kayak Vina. Cuman kalau saya mau tambahkan sedikit, loyalitas itu menurut saya suatu bentuk kesetiaan kepada pimpinan dan nusa dan bangsa, Pak. Oke. Masih ada yang mau ingin tambahkan? Sebelum saya masuk untuk lebih memperjelas atau bisa memberikan pengulatan terhadap kalian tentang tas yang saya berikan. Ada? Masih ada? Oke, kalau tidak, lebih baik ngaku jujur ya. Jadi, loyalitas itu bukan hanya pada pimpinan, tetapi pada seluruh anggota keluarga yang ada di lingkunganmu. Baik teman, sahabat, pertemanan, harus Anda loyal. Kapan Anda tidak loyal dengan mereka, maka Anda akan tersingkir. Itu yang pertama penjelasan. Ya. Misalnya salah satu contoh ketika ada perintah dari atasan, Anda diminta untuk membantu teman-teman, tapi Anda tidak membantu. Berarti Anda tidak loyal, maka itulah yang akan menjadi bumerang buatmu. Jangan. Ya, loyal itu bukan hanya pada pimpinan, tetapi pada seluruh anggota keluarga maupun seluruh teman, sahabat, rekan yang ada di lingkunganmu, harus kamu loyal. Ya, tapi tidak ngoyo atau tidak loyo. Ketika coba kawan sini pergi, lihat juga situasi dan kondisi. Minta maaf, saya jawab dulu ini Ibu Kaban. Baik, Pak. Baik, Pak.
studi lapangan. Jadi sekarang baru bisa penyesuaian. Sementara saya di jam 10 juga ada jadwal di 91, tabrakan dengan 92. Jadi dioper ke 92. Jam 3 sampai 1 hari ini full sampai jam 18. Oke, masih ada tadi apa sampai di mana? Loyalitas, Pak. Oke, loyalitas. Loyalitas bukan hanya pada pimpinan, tetapi pada seluruh anggota keluarga. Karena ketika sudah di satu lingkungan kerja, itu sudah menjadi keluarga. Bukan lagi apa yang dimaksud bagian dari teman, sahabat, pertemanan. Sudah masuk dalam lingkup keluarga. Karena Anda akan ketemu setiap saat. Pagi sampai sore. Kalau kerja, pokoknya kalau kerja sudah berarti bagian dari keluarga. Nah, itu yang mesti harus diloyalitasi, ya, supaya kamu bisa beradaptasi di sana, beradaptasi di lingkungan, bisa menyesuaikan, ya, kamu bisa merintah, kamu bisa diperintah, itu loyal maknanya, ya, tidak hanya pada pimpinan. Kadang ada pimpinan suruh perintah Anda untuk kerja, Anda tidak bisa kerja sendiri, bro. Ya, harus butuh teman untuk membantu. Nah, Anda kalau tidak loyal dengan teman, adakah teman yang mau ingin membantu? Saya tanya. Adakah? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalian tahu jawab sendiri itu. Makanya harus bisa loyal dengan pimpinan, bisa loyal dengan teman, bisa loyal dengan sahabat, bisa loyal dengan pertemanan, bisa loyal dengan kekeluarga. Ya, kalau di rumah kamu butuh keluarga yang dekat. Kalau di rumah, kalau keluargamu jauh, yang dibutuhkan kamu tetangga. Ya, itu harus loyal dengan mereka. Ada sesuatu jangan diam, jangan. Makanya itulah yang disebut dengan bela negara itu ada dengan disebut gotong royong. Ya, apa yang disebutkan? Kesadaran bela negara itu disebut dengan bagian dari gotong royong atau kambing bersama, kerjasama. Ada 3 itu. Kerjasama, bekerja sama-sama, dan bekerja sama. Nanti sebentar baru kalau apa maknanya, Pak? Ya, kalau ada yang bisa memaknakan silakan sampaikan. Apa makna dari itu? Ini baru loyalitas yang saya jelaskan. Nanti kalau ada yang kurang nanti boleh kalian tanyakan. Nanti saya jelasin. Baru berapa? Sudah? Berapa sudah tas yang kalian dapat? 4, Pak. 4, Pak. 4. Mau 5? Boleh dibantu saya. Tolong baca pikiran saya seperti apa kira-kira tas yang kalian mau dapatkan di suasana pegawai negeri sipil yang baru, yang masih ada cintanya. Ada yang bisa bantu saya? 1 aja itu. Harlis, Pak. Silakan Harlis, apa kira-kira? Kapabilitas mungkin, Pak. Sudah di depan tadi kapabilitas. Oh, maaf, Pak. Ya. Apa lagi? Siapa yang bisa bantu saya? Terkait dengan 5 tas yang kalian ingin miliki. Apa semua tadi? Yang dari 4 saya biasa lupa saya. Saya Harlis, Pak. Kapabilitas, Silakan. integritas, profesionalitas, dan loyalitas. 4. Apa satu kira-kira yang pas untuk di suasana sekarang, pegawai baru, dan bisa... Siapa? Moralitas barangkali, Pak. Moralitas nanti Anda sudah di dalam, baru harus bermoral. Kalau belum di dalam, ya harus jaga memang itu. Karena itu penting juga. Masih ada? Sinergitas, Pak. Sudah masuk di loyalitas. Sinergi itu bagaimana kita bisa saling nyatu, saling bersama dengan sahabat, teman, sudah saya jelaskan tadi. Ada yang bisa baca pikiran saya untuk bisa mendapatkan tas? Kalau tidak, bilang tidak, jujur aja lah. Kalian mau ingin saya aja? Tidak. Ya, silakan. Mungkin berkualitas, Pak. Sudah masuk tadi. Sudah masuk tadi, Dek. Kapabilitas itu mencakup keseluruhan, ya. Kapabilitas itu skill. Jadi kalau kamu tidak punya kemampuan untuk bisa punya kapabilitas, kamu tidak berkualitas, kamu akan tergeser, digantikan oleh
PPPK. Apa? Ada atau tidak mampu bilang tidak bisa, Pak. Kami belum bisa berpikir cerdas untuk bisa dapatkan apa yang Bapak mau inginkan berikan kepada kami. Itu jujur yang menyakitkan. Jujur itu sakit, bohong itu indah. Kamu mau berbohong, kamu mau sebutkan semua yang ada, kalau tidak pas, susah. Ayo, lebih baik ngaku jujur, kami belum bisa menyampaikan seperti apa yang itu jujur. Bina, Ada Pak, yang bisa? kredibilitas. Dina, silakan. Mungkin kredibilitas masuk, Pak. Kredibilitas itu kan bagian dari kapabilitas. Dia tas besar itu kapabilitas, ya. Tas besar itu kapabilitas. Kalau tas itu seperti ruangan, itu ruangan aula. Aulanya Pak. kalian itu, ya. Apa? Akuntabilitas barangkali, Pak. Sudah masuk tadi deh. Itu kapabilitas itu sudah masuk akuntabilitas karena itu kapabilitas adalah ruangan aula untuk disebut dengan tas. Tinggal masukkan semua dia. Makanya saya kasih di awal dia. Itu skill, kemampuan. Jadi saya bilang dia aula sama dengan tas itu aula dia. Tahu aula? Ruangan yang besar. Ada? Tahu? Mampu? Yang harus dimiliki sekarang ini, yang kelima kecil dia, tapi wow, maknanya besar. Bisa, kalau tidak bisa bilang tidak bisa, jangan memaksakan kehendak, nanti tak cabut bulu-bulu rambut. Izin Pak Vina, spiritualitas mungkin? Ya, memaksakan. Sudah masuk di aula itu spirit, ya. Kalau kamu tidak mau motivasi dirimu lebih dulu dengan skill kemampuan, kamu tidak bisa memiliki itu kapabilitas. Ya, skillmu sudah tenggelam di dalam aula. Ada? Akses. Pas, oke. Ada lagi yang mau ingin? Jangan cuma senyum-senyum. Sri mau? Pas, Pak, pas. Belum bisa, Pak. Belum bisa jawab, Pak. Ya, saya juga belum. Bisa membaca pikiran Bapak. Oke, terima kasih kesempatan. Saya tambahkan bahwa kalian tolong di-mute dulu suara yang berterbaran di luar supaya tidak terlalu terganggu saya punya pemikiran. Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Yang kalian mesti harus memiliki di pegawai baru ini adalah fasilitas. Jelas? Fasilitas yang kelima. Kecil dia tapi maknanya besar. Hari gini pegawai negeri nggak punya fasilitas, datang kantor jalan kaki. Wow! Sampai di kantor pinjam dulu motormu. Pas pinjam full bensin. Pulang bensin kosong. Marah tidak orang yang punya. Saya tanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalian mesti harus memiliki. Iya. Marah. Jadi kalian mesti harus memiliki fasilitas. Meskipun motornya masih dipinjam di bank. Masih dipinjam di dealer. 1 bulan pakai babuni krek. Kredit. Diingat. Iya. Harus memiliki fasilitas. Itu yang kalian nggak ingat. Kalian semotor apa action today, Caparuni tomorrow. Di kantor bagaya, padahal baru pegawai negeri yang baru. Itu tidak perlu deh. Santai aja. Kalau kita punya sendiri, kita memiliki sesuatu yang indah, meskipun itu kita kredit, tapi milik kita sendiri. Itulah yang disebut dengan fasilitas. 5 hal kepegang dia. Jadi pegawai profesionalitas, wow, di bidangnya. Memiliki fasilitas, apalagi fasilitasnya mobil. Wow, keren. Jelas? Ya, kalau belum mampu beli mobil beli sepeda lah. Kalau tidak mampu beli sepeda, ya beli motor. Ya sudah mampu beli motor, bro. Kalau tidak mampu beli, ya cicil. Ya, itu namanya fasilitas harus dimiliki seorang pegawai. Jangan begitu sampai di kantor, pinjam dulu peralatan kantor, bawa pulang ke rumah. Pas datang pemeriksa, mana ini ada di rumah, dianggap kamu apa? Makan.
fasilitas kantor. Nah, lagi korupsi. Jadi jangan ya, ini situasi dan kondisi sudah saya mesti harus lebih loyal, lebih tren untuk bisa memberikan sesuatu kepada kalian sebagai penguatan. Ya, kalian mungkin ingat fasilitas, tapi kalian tidak bisa sebutkan karena dia masih belum terjangkau untuk bisa dimiliki pegawai saat ini. Ya, mohon maaf saya dapat fasilitas dari kantor saya kembalikan karena saya tidak bebas. Ditahu pakai plat merah, orang saya sedikit iri. Boleh pinjam dulu mobilmu? Dia tetap sesuai isi poli ini. Pakai pasiar lagi plat merah. Astagfirullah. Pas pulang kemari bensin. Terus dibilang. Besok saya harus isi lagi. Begitu terus saya kasih pulang. Ambil juga yang milik negara kamu saja yang pakai. Jangan saya. Bikin makan saya punya hati, saya makan sendiri. Makan hati. Hatiku sendiri saya makan karena saya badongkol, iblis, baju yang mau marah orang ini pakaian milik negara, bukan pribadiku punya, ya. Saya tidak mau marah, saya dongkol. Bagaimana dia mau dongkol? Isi bensin pulang so tinggal setengah. Allahu Akbar. Baru betul memang ada pembagian dia punya bensin setiap bulan, tapi tunggu bulan berikut. So habis dulu doi sekarang baru mau tunggu lagi bulan berikut gali lubang tutup lubang. Itulah yang dihadapi oleh pegawai saat ini. Kamu suka jadi pegawai, hadapi nanti. Konsistennya itu harus dihadapi, ya. Jadi mesti harus punya kapabilitas yang besar untuk bagaimana bisa memikirkan hal yang semacam itu. Jelas? Halo, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap, jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada yang belum paham atau ada yang belum kurang tentang kas? Tadi kita masuk ke bela negara. Seperti ini contohnya bela negara. Yang saya sampaikan tadi itu atau bentuk-bentuk dari bela negara. Bagaimana kalian bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi itu untuk tetap konsisten dalam pelaksanaan, ya minimal kamu bisa masuk dalam situasi dan kondisi lingkungan, saling gotong royong lah, ya, membantu. Sekarang korban bencana kan banyak, bisa saling membantu korban bencana karena bagian dari pegawai negeri sipil itu adalah apa kemarin ada 3 hal. Sri Pak, pelayan publik, pemersatu bangsa, sama apa satu ya? Ya kasih ke orang lain yang berpikir, kasih lagi orang lain, jangan paksakan. Apa yang satu? Coba. Yusri Pak. Silakan. Apa? Yang pertama tadi pelayanan publik, yang kedua pelaksana kebijakan, dan yang ketiga pemersatu bangsa. Iya, itu ya diingat, jangan dilupa. Ya, betul, Pak. Ya, ulang-ulang saya bilang jangan dilupa karena kalian adalah pelayan masyarakat, pemersatu bangsa dan apa? Dan apa? Urut-urutannya mesti harus ditahu ya, jangan tidak. Jadi boleh bergeser, ya, tapi kamu mesti harus kembali bahwa itu kami ini adalah pelayan masyarakat, ya. Yang ketiga adalah pemersatu bangsa. Yang kedua apa? Pelaksana Iya, kebijakan, Pak. pelaksana kebijakan publik. publik. Jadi harus bijak di dalam menghadapi situasi dan kondisi. Ya, karena kalau kamu tidak bijak, kamu bukan pegawai, kamu masyarakat biasa. Ya, harus bisa bijak. Nah, kebijaksanaan kalian adalah merupakan pemersatu bangsa. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi saya ulang-ulang ini supaya kalian betul-betul menyerap, terserap di dalam hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Pasti ada yang bilang, tak balik, Pak. Ya, kalau kamu tempatkan hatimu di atas pikiranmu, maka apa yang kau sampaikan itu dia akan mengalir bagaikan air yang mengalir dari keran. Ya, tapi kalau kamu tempatkan pikiranmu di tempat pikiranmu, hatimu tempatnya di tempat hatimu, maka ketika kau berpikir, dia tidak keluar bagaikan air, tetapi dia keluar bagaikan percikan. Kehambur dia, tidak nyatu. Air itu kalau dia keluar dari keran, turun di paling bawah sekalipun dia akan naik sejajar nanti dengan di mana dia turun tadi. Itu yang mengalir kalau dari hati dan pikiran. Kadang-kadang kalau yang dari hati itu dia keluar
tanpa mengucapkan kata sindrom. Mana orang pendidikan? Tahu itu apa kata sindrom? Halo? Orang pendidikan apa itu kata sindrom? Tidak tahu. Kata sindrom itu kan biasanya kalau berucap terbata, ya, gagap. Apa dulu? Apakah saya pernah terdengar mengucapkan kata apa dulu? Anu, biasanya. Pernah Tidak, nggak Pak. kalian dengar? Tidak. Ya, itu karena dia mengalir bagaikan air yang mengalir. Terucap untuk bagaimana bisa kalian dapatkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itulah pembelajaran. Jelas? Kata sindrom itu kan masih apa dulu? Biasanya peserta juga bercanda dengan itu. Karena memang belum terpikir bagaimana bisa keluar sebagai orang yang memberikan sesuatu kepada orang yang menginginkan sesuatu tersebut. Tetapi kalau dia terpikir untuk bisa diberikan kepada mereka, halnya hal baik, hal buruk tidak akan teringat. Ya, itu pembiasaan namanya. Kalau di istilah aktualisasi apa? Di istilah aktualisasi Habituasi, Pak. Pasti. pembiasaan. Makanya saya selalu minta kalian menyampaikan sesuatu itu dengan teratur. Sebutkan nama, misalnya saya Said Pak ingin menyampaikan sesuatu, itu pembiasaan. Kalau saya Pak, saya siapa? Saya sapi. Kan tidak mungkin, Pak. Saya Pak, saya Said Pak mau menyampaikan. Silakan Said, dapat nilai. Ya, paham ini? Apa? Ya, itu bagian-bagian yang harus betul-betul kita rasakan kesadaran bela negaranya ya. Kalau teori sudah dapat, ada etika dan etiket, ada shuttle run. Shuttle run itu apa yang dimaksudnya shuttle run? Kemarin sudah dapat, tidak dapat karena Arhan itu mau berangkat stula, dia persiapan stula PKP. PKP atau PKA, saya kurang paham kemarin karena saya kerjanya dari rumah. Apalagi bela negara yang sehari-hari biasa. Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan lingkungan Anda punya tempat tinggal. Kalau Anda tidak jaga kebersihannya, banyamuk lah, kageso bentol-bentol lah, kageso ini. Karena tidak jaga kebersihan. Harus dijaga kebersihan. Itu bagian dari hal yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana bisa kalian melakukan itu untuk bisa mendapatkan kesempatan, tempat, dan situasi dan kondisi yang nyaman. Ya, kebersihan jaga, jangan tidak. Itu bagian dari kesadaran bela negara. Jelas? Ya, Pak. Jelas, Pak. Bela negara juga kalau kalian bisa sadar bahwa situasi dan kondisi sekarang, kemarin isunya, ada narkoba. Jangan terlibat dengan itu, bro. Minum obat sebatas kamu ketika sakit saja. Jangan semua obat kamu minum. Terakhir begitu kamu rasa enak, obat nyaman, kamu sudah masuk ke minum narkoba. Ya, sudah jadi kebiasaan di situ lagi. Jadi jangan ya. Itu salah satu bela negara untuk menghindari jangan sampai terlibat dengan barang terlarang itu. Karena itu dimarah oleh negara. Ya. Yang sekian lagi bela negara itu hari-harinya apa? Jangan suka berkelahi, saudara. Baik itu berkelahi secara lisan dengan kata-kata maupun dengan fisik. Jangan. Itu juga sering terjadi karena egosentris terlalu tinggi. Sehingga semua orang mau dianggap salah. Semua orang mau dianggap ajak berkelahi. Jangan. Ya, kamu sudah jadi pegawai tidak seperti itu. Sampaikan dengan kata santun dan bijak. Meski itu kamu dilempar pakai batu, balasnya pakai kapas. Bisa begitu? Siap, bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah kalau kamu bisa, syukur. Saya tanya, batu Akan dicoba. Iya, harus dicoba. Batu 1 kilo, kapas 1 kilo. Jatuh di kaki, kira-kira mana yang sakit? Batu. Keduanya sakit.
Pak, kan beratnya 1 kilo sama-sama. Oh, Iya. betul. Tidak salah, tidak salah. Kaki yang sakit, Pak. Berarti kalian tidak fokus semua. Yang sakit itu kaki. Batu 1 kilo, kapas 1 kilo, kena di kaki kira-kira mana yang sakit? Kau bilang batu, kapas yang sakit. Yang sakit kaki, bro. Siap salah. Kaki yang sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap salah, Pak. Pagi-pagi setiap fokus. Ini saya mau uji kefokusan kalian ini. Ternyata saya bicara-bicara dari tadi ini kalian tiap fokus, cuma melayang di pikiran ya. Itu salah satu menguji mental kalian sejauh mana kalian punya pemahaman terkait dengan apa yang saya sampaikan. Menguji, saya menguji juga. Saya di level itu sekarang masuk. Masa kaki dengan batu dengan kapas 1 kilo sama-sama beratnya, jatuh di kaki mana yang sakit, kamu bilang batu, kamu bilang kapas karena beratnya sama. Yang sakit kaki. Minta ampun kalau dia kena di kaki itu. Makanya tadi saya bilang kalau orang bilang lempar dengan batu, balasnya dengan kapas. Tapi sama-sama 1 kilo. Cuma namanya saja yang berbeda. Teori kamu bisa, tapi di lingkup praktik belum bisa, saudara-saudariku. Ya. Apalagi untuk bagian hal yang terkecil yang perlu kalian tangani di dalam bela negara? Apa Saya kira-kira? identifikasi, Dek, Pak. Silakan apa? Menghilangkan rasa malas mungkin, Pak. Iya, menghilangkan rasa malas, harus bekerja. Ya, apa pekerjaan? Ya, bersih-bersih di lingkungan sudah tadi. Ya, yang paling inti untuk masuk ke bela negara yang ada saat ini, katanya mencintai apa? Produk di dalam negeri, Pak. Ya, dalam negeri, Pak. negeri. Tapi pemerintah sekarang, aduh, tumpang tindih itu aturan. Minta ampun saya. Ya, kemarin BBM itu badan untuk pajak benda-benda mewah dihapus. Sementara yang untuk ekonomi masyarakat rendah diangkat pajaknya seperti 9 bahan pokok mau diambil pajaknya. Saya bilang aduh kebalik ini. Siapa yang dekat dengan pemerintah, dia yang akan bisa mengatur pemerintah itu seperti apa kejadiannya. Situasi dan sekarang ini memang sudah sementara. Sementara kita diminta untuk bagaimana mencintai produk Indonesia. Kita menginginkan produk Indonesia, sementara kita belum memiliki apa yang diinginkan oleh negara. Ya, kayak seperti mobil mewah apa segala macam itu kalau yang memiliki cuma yang punya duit. Kalau yang kita tidak punya duit cuma bisa lihat saja, bisa lihat dari jauh harga. Justru mereka biaya pajaknya mau dihapus. Makan minum sehari-hari yang dijadikan pajak. Kalian tidak bayar pajak, tidak bayar utang. Utang negara sekian miliar triliun. Astagfirullah. Ya, mau diapa? Saya baru dengar tadi. Saya juga lihat ikuti berita ya. Situasi dan kondisi ini memang minta ampun saya. Jadi harus bisa mencintai produk dalam negeri dalam artian yang positif. Kalau macam saya tidak bisa cintai produk Indonesia karena tidak ada yang pas. Nomor sepatu misalnya yang saya inginkan. Tidak bisa pas. Batas besarnya cuma sampai nomor 44. Nah, kaki saya pakai sepatu nomor 47. Lewat 3. Pakai 44, bahkan kanari-kanari itu kaki tidak bisa pas. Jadi, itu yang saya mesti harus. Tapi saya beli produk Indonesia yang mau dikirim ke luar negeri, dijual di sana, dari sana dikembalikan ke Indonesia, itu yang saya beli. Lumayan, nomor 47, 48. Mereknya luar biasa, tapi harganya juga setinggi langit. Tapi saya kalah membeli, tapi saya menang memakai. Seperti sepatu Bailey yang saya beli di tahun 1986 saya beli itu sepatu Bailey, 2021 masih pakai. Tapi saya tinggal pakai sayang-sayang. Masih saya pakai. Sepatunya merek Bailey. Yang merek North Star kemarin 2017 sudah sobek.
Ya lumayan, harganya 2 juta lebih. Kalau Indonesia punya berpasang-pasangan. Satu lemari, tapi tidak. Alhamdulillah 3 pasang dipakai sampai sekarang masih bisa. Saya pakai main poli waktu masih muda. Sekarang saya pakai santai. Wow, keren, masih keren. Karena memang dia ya kulitnya kulit lumayan, kulit yak. Ada binatang yang di es itu yang kayak seperti kerbau, sejenis kerbau dia, tapi dia di es, jadi kulitnya tebal. Itu yang dipakai bikin sepatu tersebut. Jadi itu produk dalam negeri, tapi dijualnya di Amerika. Ya, itu salah satu mencintai produk Indonesia ya dalam negeri. Apalagi yang sering terjadi di lingkungan. Kemarin sudah sebenarnya di isu, tapi ini bela negara. Apa? Mengakui, memahami, dan menghargai perbedaan SARA di Iya, lingkungan. itu juga. SARA di lingkungan harus betul-betul kalian sadari. Jangan Anda tidak ada kepentingan di dalam, jangan ikut campur. Tetapi bagaimana Anda bisa kalau sudah SARA, berarti Anda sudah akan bertautan dengan akidah, ya, dengan kepercayaan orang. Jadi biarkan, kalau bukan termasuk dalam kepercayaanmu, tidak usah terlalu ikut campur. Tapi kau harus bisa betul-betul menyadari bahwa kau seorang pegawai negeri sipil adalah orang yang bisa mempersatukan bangsa. Ya, baca lagi dari atas, jangan bacanya dari bawah. Ya, kalau melayani dengan hal yang semacam itu, kamu tidak akan. Tapi baca dari belakang. Ya, pemersatu bangsa tidak ikut di situ, tetapi bagaimana kamu tetap ada dengan mereka, tapi tidak mengikuti ajaran mereka. Ya, baca dari belakang, jangan baca dari depan. Bacanya kalau dibaca dari atas, ya, jadi itu pemahamannya. Kalau ada yang seperti tadi apa dibilang? Ya, menghargai apa? Perbedaan SARA ya. Iya. Ya, Pak. Iya, menghargai perbedaan SARA itu jangan diikut. Jadi bacanya yang tadi itu pegawai negeri dari bawah ke atas. Pemersatu bangsa, apalagi? Yang kedua? Kebijakan publik, Pak. Ya, harus bijak dengan situasi kondisi itu. Baru kamu tetap melayani orang-orang yang tidak seirama dengan pemikiran mereka. Ya, supaya kamu tetap netral. Jelas? Itu penguatan, sehingga itu bagian dari penguatan saya. Jangan kamu baca dari atas lagi itu untuk pegawai negeri punya. Melayani mereka yang ada perbedaan SARA tadi. Ya, bijak dengan mereka. Jangan bacanya dari bawah. Karena kalian adalah orang-orang yang akan mempersatukan bangsa ini, maka kamu harus bijak dengan apa yang orang inginkan, apa yang menjadi hak mereka terkait dengan SARA tadi, karena itu sudah menyangkut tentang kepercayaan. Jelas? Apalagi? Apalagi? Saya Harles, Pak. Silakan Harles. Menjaga fasilitas kantor. Iya, bagian dari menjaga fasilitas kantor, melestarikan budaya yang ada saat ini, boleh ya. Bagian-bagian terkecil semacam itu akan kamu angkat untuk bagaimana bisa kamu tuangkan di dalam tugas yang saya berikan. Jelas? Apalagi? Saya Resniati, Pak. Silakan Resni. Melestarikan budaya Indonesia. Iya, itu sudah tadi budaya. Saya Apalagi? Pak. Silakan Aan. Tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional dalam hal-hal positif, Pak. Iya, itu bagian yang tadi saya sudah sebutkan, kapabilitas, skill, kemampuan namanya skill. Ya, tasnya segede ruangan, segede aula. Ya, jadi kamu mesti harus punya prestasi terkait dengan di lingkup tempat kerjamu, di daerah tempat tinggalmu, di lingkup provinsi dan
dunia kalau perlu, ya. Itu sudah. Makanya tadi kapabilitas itu segede ruangan, saya bilang dia punya tas, tinggal kalian isi dengan apa yang kalian mampu lakukan di lingkungan kerjamu, di lingkungan keluargamu, di lingkungan teman-temanmu, di lingkungan sahabat-sahabatmu, di lingkungan daerahmu, ya, di lingkungan kabupatenmu, di lingkungan provinsi, bahkan dia naik ke level nasional, ya. Kalau alhamdulillah saya kemarin cuma sampai di level nasional terkait dengan prestasi yang saya bisa bikin. Saya kebetulan ikut prapon kemarin, ya alhamdulillah di tahun 88, 89. Belum lahir kalian. Kalian kelahiran tahun berapa? Belum, Pak. Belum Pak, saya belum lahir Pak. Jadi Baru lahir, Pak. Jadi sudah saya lalui itu, sehingga kamu sekarang yang saya ingin sampaikan supaya kamu bisa seperti itu dalam hal kapabilitas tadi yang segede ruangan dia punya tas, tinggal diisi. Apalagi kalian masih muda-muda, jelas? Ya. Nah, itu yang sudah kalian coba giring untuk bagaimana bisa dapatkan sesuatu yang indah di sana. Masih ada? Silakan. Saya Erianti Pasande, Pak. Silakan. Menciptakan suasana harmonis di lingkungan kerja dan di lingkungan tempat tinggal. Ya, itu sudah harmonisnya. Jadi dia cinta tanah air itu penyampaiannya seluas-luasnya, ya. Karena kalau kita bilang cinta tanah air, itu yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari cinta tanah air, ya. Bagaimana kita bisa berbangsa dan bernegara yang betul-betul menjadi anak bangsa, anak negara yang bisa loyalitas dan bisa profesionalitas serta berintegritas dan punya kapabilitas dan fasilitas, ya. Itu tinggal dibalik-balik itu situasi dan kondisi. Jadi tas 5 yang saya beri itu tinggal kalian isi. Mau diisi dengan tambah tas, atau kalian mau isi dengan hal-hal yang bisa kamu lakukan di lapangan, atau yang bisa kamu lakukan di lingkungan tempat kerja, atau yang bisa kamu lakukan di tempat tinggalmu sendiri. Jadi selalu mengawali di tempat tinggalmu, supaya kamu menjadi panutan untuk mereka-mereka yang ada di lingkungan tempat tinggalmu, di lingkungan tempat kerjamu, dan bahkan di daerah tempat kamu tinggal yang baru. Jelas? Ya, karena saya sudah mulai pakai hati untuk menyampaikan, sehingga saya di beberapa jam sebelum itu saya sudah mau inginkan sehati. Jadi penyampaiannya memang betul-betul akurat. Ya, kalau ada yang salah tolong saya dibenarkan, karena pembenaran itu hanya milik Sang Pencipta alam semesta. Ya, saya hanya bisa menyampaikan terkait dengan apa yang saya rasakan benar dan Anda bisa terima dengan benar, maka kebenaran akan kalian dapatkan. Ya. Seandainya itu ada yang salah, itu semata dari saya, bukan karena saya mau mengada-ada, tapi memang dia keluar secara spontan yang mungkin tidak saya sengajakan, tapi ya kalian mesti harus dapatkan karena sudah kalian dengarkan. Ya kan? Jadi tolong saya dibenarkan terkait dengan itu. Makanya saya minta ada lagi yang mau ingin disampaikan, silakan, supaya tinggal saya bantu penguatan dan pemahamannya. Tadi yang hal sekecil saja kalian tidak bisa ingat, seperti fasilitas, ya kamu tidak bisa ingat karena memang belum kamu jangkau untuk bisa berpikir untuk memiliki di saat ini. Tapi kalau kalian sudah kerja, sudah punya uang sendiri, sudah memiliki hak sendiri, pasti kalian akan rasakan itu nikmatnya. Rasa-rasa dunia ini mau pingin kalian miliki. Betul atau benar? Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan bro, percuma hanya sesaat itu. Jadi kalau ada orang yang berpikir mau inginkan semua itu dia miliki, berarti dia miskin. Apa alasannya saya bilang miskin? Ya, karena itu semua barang pinjaman bro, bukan milikmu. Satu saat kita akan kembali kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, kembalinya kita itu apa kita masih memiliki? Saya tanya.
orang lain yang akan miliki, bahkan jadi rebutan orang-orang yang terdekat bagi kami. Betul atau benar? Iya, Pak. Ya, jadi kalau mau inginkan sesuatu yang banyak, pasti itu orang miskin. Yang kaya itu ketika dia mensyukuri nikmat yang dia dapatkan, itulah orang yang kaya. Ya, jelas? Jelas, Halo? Pak. Jelas, Nah, Pak. oke, sudah saya berbagi. Ya, berbagi, jadi sederhanalah hidup, tidak perlu berlebihan. Karena kapan kamu mau berlebihan, orang akan iri, akan dengki sama kalian. Betul atau benar tergantung dari kalian yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian hidup biasa-biasa, berbagilah. Tahu kata ucapan terima kasih? Tahu? Tahu, Pak. Pernah dengar? Tahu, Pak. Pernah dengar? Ingat. Maknanya tahu maknanya? Tahu maknanya? Tahu maknanya tidak? Saya tanya. Iya, ayo. Itu bagian dari bela negara juga itu terima kasih. Kenapa? Ada yang tahu? Silakan. Coba saya mau dengar. Makna dari terima kasih. Jangan cuma ketika kalian diberikan orang sesuatu yang kalian anggap itu berharga, oke terima kasih. Wah, cuma terima kasih doang. Besok kamu tidak akan dapat menyampaikan terima kasih lagi. Karena sudah ada yang makasih sama kamu. Tapi coba kamu maknakan itu terima kasih. Ketika kamu terima, kamu bisa ngasih. Kalau yang kamu terima itu 100, kamu bagi 10.000 buat yang bawa. Itu bentuk dari kamu sudah terima dan ngasih. Bukan terima kasih. Terima kasih doang. Halo, Pina, bisa didengar? Bisa dijelaskan? Iya, Pak. Coba komentari apa yang saya sampaikan itu ada benarnya di mana, kesalahannya di mana. Iya, Coba. benar sekali, Pak. Benar sekali. Ya. Ketika kita menerima, kita juga harus mampu memberikan. Iya. Itu bentuk dari terima kasih namanya. Jadi begitu terima harus ngasih, jangan terima kasih. Tidak ada yang dikasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Maknanya harus besar sebesar itu. Luar biasa. Mohon maaf saya agak sedikit tegas-tegas dengan itu ya. Kemarin apa lagi yang ada di dalam nilai-nilai dasar dalam bela negara itu di modul apa ya? Oh, yakin. Ya? Iya, yakin? Yakin akan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya? Iya. Itu di bela negara juga masuk itu. Pancasila sebagai ideologi negara sudah itu ada di dalamnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya. Bagaimana kita bisa bersatu? Cuma sekarang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sudah melenceng dari apa yang disampaikan oleh undang-undang, ya. Karena rakyat sudah memilih sendiri presidennya, tidak lagi diperwakilkan. Kan di situ dibilang ada perwakilan musyawarah dalam artian ya perwakilan musyawarah. Coba baca itu sila keempat. Halo. Sriwayunijar, Pak. Sriwayunijar, Pak. Ya, silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, dia harus dimusyawarahkan oleh perwakilan. Tapi sekarang tidak lagi dimusyawarahkan, tapi langsung dipilih oleh rakyat untuk jadi presiden, orang jadi, ya, mereka-mereka yang terpilih itu langsung, tidak lagi pakai perwakilan di masyarakat, di keadilan sosial. Keadilan sosialnya di situ sudah mulai mengerucut kepada rakyat yang mengadili sendiri situasi dan kondisi saat ini, ya. Makanya tetap ada musyawarah tapi tidak lagi seperti kemarin di DPR dipilih itu, tapi dikembalikan kepada rakyat untuk memilih siapa orang yang dia pilih menjadi orang yang tertua di dalam lingkup pemerintahan, ya. Itu bentuk dari cinta tanah air. Waduh, ini berbangsa dan bernegara ini
bagi dalam beberapa hal, tidak perlu lagi saya sampaikan secara detail. Nanti tolong dibaca ya. Apa kira-kira yang pantas untuk bangsa dan negara atau yakin pada Pancasila? Yakin pada Pancasila itu ada beberapa, ada 5 atau 6. Kalau rela berkorban ada 6 juga. Mana kira-kira yang bagus untuk bisa kalian dapatkan ilmunya daripada apa yang saya sebutkan tadi? Rela berkorban. Oke, rela berkorban. Jadi rela berkorban saya coba kemukakan satu supaya bisa kita bahas untuk kita dapatkan pada jam tinggal, waduh, masih ada 45 menit lagi, 29 menit ya. Bisa, masih bisa. Ya, jadi rela berkorban sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial kulturnya. Ya, ini kadang-kadang kita agak sedikit miris ketika kita melihat begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tapi tidak tersalur uluran tangan kita. Ya, coba biasakan mencintai tanah air atau mencintai produk Indonesia itu ketika kalian pergi ke pasar. Ini hal yang kecil dan terjadi ya. Saya sengaja terpukul untuk selalu mengangkat hal yang istimewa itu dari hal yang kecil dan biasa terjadi di lingkungan kita. Kalau mau ke pasar, lihat itu mak-mak yang jualan sayur, jualan. Jangan beli sama orang Cina, jangan beli sama orang-orang yang punya gawean besar. Kan sama, kalian mau beli tomat, ada juga tomat di ina-ina yang kecil dia punya. Belilah sama mereka, kasihan. Mereka itu dapat paling tinggi dari yang mereka jual itu 2.000 keuntungannya. Ya, kalau yang sana sudah pasti 5.000-an, memang kualitasnya beda, tapi sama rasanya. Sama rasanya, tomat juga, rica juga, ya, sama. Tapi coba kamu turun ke bawah terkait dengan itu, rela berkorban, korbankanlah sedikit apa yang kalian miliki yang kalian anggap itu pantas, belilah kepada mereka untuk membantu itu. Ya, dengan cara itu kalian bisa akan terbantu ketika kalian mau mendapatkan sesuatu yang indah. Ini penguatan dari saya, ya. Yang kedua apa kira-kira? Mendahulukan apa? Kepentingan umum daripada negara dan ya daripada golongan dan pribadi, harus didahulukan itu deh. Ya sudah, saya diawali dengan penyampaian tadi di atas, ketika mau belanja jangan belanja di tempat yang besar dia punya modal, tapi belanjalah bisa jadi kasihan pepaya 1 biji dia petik dari belakang rumahnya, dia mau inginkan bertukar pepaya dengan makanan yang lain, dia jual, harganya mungkin ya 10.000 lah. Keuntungannya karena dia tanam sebulan berbuah, itu buah, itu cuma itu keuntungannya. Sementara orang yang beli banyak-banyak, dia beli 1.000, dia jual 5.000, keuntungannya 4.000. Bisa Anda pikirkan. Ya, dia beli 1.000, dia jual 4.000, 5.000 bahkan. 4.000 keuntungannya. Sementara yang jual ini agak mahal, dia jual sedikit misalnya 10.000, itu karena dia tanam selama 3 tahun baru berbuah. Bayangkan 3 tahun berbuah ini mau ditunggu. Habis dulu semua yang. Jadi itu kamu bisa bandingkan seperti itu terkait dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Karena kalian sudah mendapatkan. Satu lagi yang saya mau ingin tanya. Karena saya sudah ada. Kalian ini orang yang dipilih atau orang yang terpilih terkait dengan bela negara? Ayo berkorban, rela berkorban untuk bangsa. Saya tanya, kasih jawaban ke saya. Yang terpilih atau yang dipilih? Halo? Berapa orang yang terpilih? Coba diakumulasi dari 10. Coba. Supaya saya tahu siapa yang terpilih, siapa yang dipilih. Nanti kasih komentar masing-masing. Ya.
Yang terpilih punya komentar sendiri, yang dipilih punya komentar sendiri. Ada perwakilannya. Siapa? Sebutkan satu-satu. Harlin? Saya Oh. terpilih, Pak. Oke, Harlin terpilih. Harlis? Halo, Harlis? Iya, Apa? Pak. Terpilih atau dipilih? Terpilih atau dipilih? Terpilih, Pak. Terpilih. Pina? Terpilih, Pak. Pina. Oke, Siti? Siti? Terpilih, Pak. Oke, 4. Siapa lagi? Aan? Aan? Terpilih. Terpilih. Oke, Aan. Aan. Terpilih, Pak. Yusri? Terpilih, Pak. Oke, 8. 7. Risnawati? Risnawati? Halo, ada kedengaran? Keluar. Arin? Arin? Terpilih, Pak. Oke. Erianti? Terpilih, Pak. Oke, terpilih. Silakan jelaskan terkait dengan apa. Berarti cuma saya sendiri yang dipilih. Cuma saya sendiri yang dipilih. Silakan. Kamu coba kemukakan kenapa kamu punya alasan kamu terpilih jadi pegawai saat ini. Silakan kemukakan ke saya. 2 orang saja perwakilan. Jangan bilang sama dengan si A. Tidak, beda orang. Cari yang beda instansi. Yang dari kesehatan, kenapa kalian terpilih? Silakan. Yang dari pendidikan juga harus kasih alasan ke saya. Berarti cuma saya yang dipilih. Ya, kan saya yang kasih statement. Ya, silakan, siapa? Siapa mau mulai dulu? Siti Nursia, Oke, Siti Nursia, silakan. perwakilan dari kesehatan. Ya. Menurut saya kenapa terpilih karena dari pemilihan untuk menjadi ASN ini banyak prosesnya, Pak. Jadi saya merasa saya sudah melalui semua proses itu sehingga saya terpilih menjadi ASN. Bagus, boleh. Perwakilan dari kesehatan sudah. Mana perwakilan dari pendidikan? Silakan. Karena semua terpilih. Cuma saya sendiri yang dipilih. Ya kan gitu, kan saya yang kasih keluar statement. Saya mau dipilih, tidak apa-apa. Silakan. Siapa lagi? Saya Dari pendidikan Ansani. mana? Ansani dari pendidikan, Pak. Silakan. Nah, di samping dari penjelasan dari kesehatan tadi, saya terpilih bukan karena dipilih, tapi saya terpilih karena saya memilih, Pak. Terima kasih. Kamu memilih karena apa yang kau pilih adalah merupakan apa? Apa yang kau pilih? Cita-cita saya, Pak. Karena saya cinta tugas guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, Pak. Sehingga kau terpilih. Iya. Oke. Ada lagi? Laki-laki, ada yang mau kasih komentar? Harlis, mau kasih komentar? Silakan terkait dengan terpilih yang Anda pilih. Ya, ini bagian dari penguatan bela negara ya, supaya kalian tahu bahwa ini penguatannya ada. Tidak main-main dia punya penyampaian. Silakan. Harlis, ada? Ya Pak, saya Harlis, Pak. Silakan. Ya, silakan. Terpilih karena sudah sudah menjalani beberapa proses dan tahapan-tahapan sampai di tahap saat ini, Pak. Terima kasih. Dengar ya, saya yang dipilih. Kalian terpilih berarti hanya sesaat. Kalian paham tentang yang terpilih? Yang terpilih itu adalah orang-orang yang mampu punya kapabilitas sesaat. Ketika dia mampu bekerja pada waktu 5 tahun, maka dia akan terpilih kembali. Siapa itu? Bupati, Pak. Halo. Saya Harlis, Pak. Ya, Bupati, Gubernur. Bupati, Gubernur, Presiden itu terpilih. Terpilih mereka. Kenapa terpilih? Ya kalau bagus pekerjaannya, kalau bagus dia punya statement, bagus dia punya perencanaan, dia akan terpilih kembali. Ya, hanya 2 periode. Belum bisa 3 periode dalam pencanangan ini, belum ada tanda-tanda kehidupan untuk bisa jadi 3 periode. Tapi 2 periode aja dulu. Ya, kecuali Presiden Soeharto karena memang waktu itu belum 32 tahun. Oke. Tapi kita nyaman, aman, tidak ada ini, tidak ada itu. Tenang kita punya kehidupan. Cuma di bawah kendali. Itu orang-orang yang terpilih, saudara. Ya.
Tapi yang dipilih atas kehendak Sang Pencipta alam semesta atau Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang memilih, tidak ada yang bisa ganggu gugat, termasuk saya sebagai seorang pegawai negeri sipil yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya menjadikan itu bagian dari bela negara. Ya, saya dipilih, kamu juga dipilih. Kalau kamu cuma ingin terpilih ya sesaat. Makanya banyak pegawai sekarang yang terpilih mau masuk kantor seenaknya dia. Ya, mau datang cepat, pulang cepat, datang lambat, pulang cepat, datang cepat, tidak pulang-pulang. Itu karena maunya cuma terpilih doang. Tapi kalau dia punya tas yang segede gedung tadi, dia isi, dia akan kekal karena dia orang yang dipilih untuk bagaimana bisa membantu masyarakat, membela negara, dan bisa mempersatukan bangsa ini, ya, bisa melayani masyarakat. Maaf Pak, tidak ada suara. Jadi selalu harus bisa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Itu juga adalah bagian dari bagaimana kalian bisa menyumbangkan apa yang kalian ketahui untuk bangsa dan negara ini, supaya itu yang merupakan ide-ide yang cemerlang, ya. Ide-ide cemerlang seperti itu yang dibutuhkan untuk bagaimana kalian bisa membagikan skill, kemampuan yang kalian miliki itu. Sudah itu yang saya bilang tadi, kapabilitas segede gedung, segede aula. Ya. Jadi tinggal dikembangkan dengan pola pikir kamu yang cerdas. Supaya ketika bisa berkembang, yang menikmati bukan cuma kalian, tapi semua yang akan merasakan dengan ide-ide yang kalian kirimkan itu merasakan, ya. Jadi selalu mesti harus berbesar hati terkait dengan kemampuan dan kemampuan dan sumbang Anda untuk bangsa dan negara. Kemampuan itu kalau tidak disumbangkan berarti hanya milikmu, cuma Anda yang ketahui. Jadi mesti harus betul-betul tenaga, pikiran, apalagi untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Last, jadi membela bangsa dan negara itu sesuai dengan kemampuan kalian, bukan kemampuan orang lain. Kalau pinjam, pinjam kemampuan orang lain, tapi dikombin dengan kalian punya kemampuan, supaya ada variasi di sana, ya. Ada variasi kemampuan untuk bisa saling kerjasama, saling bekerja sama, dan sama-sama kerja. 3 hal tadi. Tinggal pemaknaannya yang kamu harus ketahui. Tapi kalau tidak diketahui, ditanyakan. Karena kalau saya mau menjelaskan lagi, waktu ini cuma sedikit, tinggal sedikit maksud saya, ya. Jadi saya jam 9.45 bergeser, masuk di 91 lagi jam 10, cuman waktu istirahat 15 menit. Sementara logika itu tidak jalan kalau logistik belum masuk. Sementara saya dari pagi cuman tunggu ini situasi untuk bisa bersosialisasi dengan kalian. Jadi di waktu 15 menit itu nanti saya memanfaatkan untuk isi dulu logistik. Karena logistik tidak masuk, logikaku tidak jalan. Ya, kalian ketawa-ketawa dengan yang saya sampaikan. Betul atau benar tergantung dari kalian yang mendengarkan. Dan sudah dapat ilmu ini, aduh, ilmuku sedikit, tapi ketika kamu bisa terbagi dan bisa mendapatkannya, nanti tolong kembangkan ya. Jadi sengaja saya bilang kamu mesti harus lebih dulu semangat, karena jiwa yang semangat itu harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil. Jangan orang lain yang datang menyemangati Anda, pergi kantor. Sementara Anda yang sudah tahu orang kantoran, malas ke kantor. Betul atau benar?
Halo. Pak. Iya, Pak. Iya. Ya, Nah, Ya, Pak. Pak. masa iya dongong durian aja dibelah, masa digendong. Jadi selalu bisa memanfaatkan kearifan lokal untuk apa? Untuk kesejahteraan kalian. Jadi selalu bisa memanfaatkan apa? Kearifan lokal. Seperti apa itu kearifan lokal yang Anda ketahui? Coba. Karena ini harus yang saya ambil hanya di bagian kecil-kecilnya sehari-hari. Karena di dalam tugas saya itu bagaimana Anda bisa mengaplikasikan apa yang sumber daya yang Anda miliki untuk bisa kamu kemukakan di dalam lingkup tempat kerjamu yang sedikit-sedikit kamu bisa angkat. Ya, itu bela negara. Silakan. Apa yang kamu pahami tadi tentang apa? Tentang kearifan lokal. Seperti apa yang kalian ketahui tentang kearifan lokal itu? Izin, Silakan. Vina, sedikit saya kaitkan dengan lingkungan kerja saya di bidang pariwisata, Pak. Iya. Ya, memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat itu yang apa namanya, yang seharusnya kita lakukan karena suatu lingkungan. Jadi kalau di pariwisata itu memanfaatkan hal itu, misalnya ada kebudayaan-kebudayaan, tradisi-tradisi, ada sejarah yang unik-unik seperti itu kalau di pariwisata itu biasanya dikemas, dijadikan sesuatu yang dapat dipaket dengan sedemikian rupa, dengan menarik, sehingga itu akan bisa dijual seperti itu, Pak. Dan nanti feedback-nya ke masyarakat menjadi objek untuk apa namanya, untuk ekonomi masyarakat, kembali ke situ, Pak. Iya, itu bentuk dari kearifan lokal yang bagian dari bagaimana Anda memiliki kemampuan awal bela negara. Memiliki kemampuan awal bela negara harus memiliki itu, ya, minimal mengangkat hal-hal yang kecil yang ada di lokalan Anda supaya bisa dijadikan suatu momen yang besar untuk bisa dijadikan ajang yang betul-betul bisa bermanfaat buatmu dan bermanfaat buat orang lain, ya. Itulah kemampuan awal bela negara yang harus kalian miliki, ya. Jadi selalu adil dan makmur. Sehingga pemanfaatan kearifan lokal untuk kesejahteraan itu saling mendukung dengan kemampuan kalian, kemauan kalian, dan bisa bersosialisasi dengan situasi dan kondisi. Itu, ya, Pina? Luar biasa. Masih ada lagi yang mau ingin dibahas terkait dengan apa yang mau ingin kalian ketahui? Saya kasih waktu kalian untuk bisa beradaptasi dengan saya. Silakan. Saya kalau sudah 9.45, mohon maaf saya keluar ya, karena saya persiapan untuk masuk di kelompok lain lagi ya, 91 kalau saya 91 itu. Karena jam 3 lagi saya masuk di kelompok 92, angkatan 92. Jam 15.30 sampai jam 16 saya masuk di angkatan 27. Jadi satu hari ini saya full. Waktu saya untuk logistik kurang. Jadi saya ini mau isi logistik. Logistik tidak masuk, logika tidak jalan. Silakan, masih ada. Saya malu-malu saja. Siapa? Siti, silakan Siti. Saya Siti Pak Nursia. Harlis. Siapa izin? Siti Nursia dulu, baru saya. Sebentar Harlis. Siti Nursia dulu. Silakan. Siapa izin mau bertanya, Pak? Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Sedikit, Pak. Ini kan dalam bela negara ada rela berkorban untuk bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Nah, yang ingin saya tanya, halo Pak, keluar.
Ya, langsung, jangan lama-lama, karena jaringan ini putus-putus deh. Tidak usah diantar Iya, lagi, Pak. saya sudah paham Anda yang mau bicara, silakan. Maksudnya begini Pak, dalam kita bekerja itu tidak ditempatkan sesuai, tidak sesuai dengan profesinya kita. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Tidak sesuai tugas fungsi. Ingat, harus banyak koordinasi dengan mentor, harus banyak dengan atasan terkait dengan tugas fungsi yang kalian miliki. Jadi ketika kalian memiliki tugas fungsi yang berbeda dengan apa yang dimintakan untuk Anda kerja, belajarlah. Karena kesempatan belajar di saat kamu menjadi pegawai negeri sipil yang baru. Jangan terlalu pusingkan dengan tugas fungsimu, tetapi bagaimana Anda bisa menyesuaikan di tempat kerja baru dengan orang-orang yang baru. Biasanya itu hanya bagian dari uji kalian, bagaimana bisa menerima pekerjaan yang lain yang kalian miliki untuk punya kapabilitas yang nyata. Ya, kalian punya kemampuan, jadi kemampuan itu yang mesti harus dikembangkan di saat kamu bekerja, tidak mendapatkan tugas fungsi yang kalian seharusnya pegang. Makanya saya bilang kamu mesti harus loyal dengan semua orang supaya kamu dapatkan pembelajaran mereka yang sudah berada di tempat itu lebih dulu. Ya, Siti, bisa dipahami ini apa, Siti Norsia? Ya, siap, Jadi Pak. harus bisa banyak berkonsultasi, bisa banyak berkolaborasi, bisa banyak berkomunikasi dengan mereka-mereka yang sudah duluan di tempat kerja, supaya kamu bisa menyesuaikan terkait dengan apa yang Anda tanyakan. Kalau saya tidak sesuai tusi, seperti apa saya mesti harus bertindak? Ya, banyak bertanya. Supaya kamu bisa dapatkan pekerjaan lain yang di luar dari tugas fungsimu. Jelas? Ya, jangan sekali-kali menolak atau tidak loyal dengan pimpinan. Ketika kamu dapatkan pekerjaan, berarti Anda dianggap mampu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Kerjakan sebatas kamu mampu. Kalau tidak mampu, minta bantuan kepada orang lain, karena di sana tidak hanya Anda sendiri di kantor. Begitu banyak orang yang untuk dimintai pertolongan atau dimintai bantuan. Ya, jelas? Siti? Jelas, Pak. Ya? Jelas, Ya, Pak. itu. Jadi jangan terlalu ragu dengan Anda tidak sesuai dengan tusi, jangan. Tapi anggap itu bagian dari apa yang Anda harus kerjakan untuk bisa menyesuaikan di tempat kerja yang baru. Itu bagian dari penyesuaian. Bisa jadi itu diuji coba. Oh, ini anak tidak bisa dipakai karena baru satu yang saya suruh yang tidak sesuai dengan fungsi, tugas fungsinya, dia nolak. Bagian dari penilaian. Jadi loyal itu harus bisa terima, bisa mampu, bisa mau, tahu, dan sebagainya. Ya, kemarin sudah dapatkan tahu, mau, dan mampu. Ya, jangan nolak dulu baru kerjakan. Nanti pas orang lain yang akan tangkap itu, apalagi kamu menganggap bahwa ASN adalah bagian dari situasi dan kondisi. ASN itu terbagi dua, PNS dan PPPK. Kalau kamu tidak mampu pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai, maka siap kamu akan digantikan oleh PPPK. Apa itu PPPK? Halo? Izin, saya Harlis, Pak. Ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, Pak. Iya, perjanjian kerja, bukan kontrak. Perjanjian kerja. Kalau di kontrak mereka 1 tahun bagus kinerjanya, maka ditambah. Ya, jadi perjanjian kerja, bukan perjanjian kontrak. Perjanjian kerja. Kalau hanya mereka yang mampu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PNS, maka mereka lah yang disuruh, bukan kalian. Kalian hanya jadi penonton. Padahal kalian punya kinerja itu. Karena kalian pegawai negeri yang sudah diangkat oleh situasi dan kondisi prajabatan, diprajabkan lagi. Wow, mereka tidak. Tapi mampu untuk, jadi belajarlah sama mereka. Jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Karena di situasi itu mungkin mereka lebih dulu tidak masuk, tapi belum ada kesempatan untuk jadi pegawai negeri. Kan gitu toh?
Halo, bisa dengar? Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, sip. Masih ada lagi? Apa lagi? Waktumu sedikit. Tolong dimanfaatkan waktu itu ketika ada kesempatan. Karena saya tidak tahu saya punya putus lagi. Izin Pak, saya Harlis. Ada, langsung. Langsung saja Pak, mungkin kira-kira untuk pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan itu yang sifatnya berkorelasi dengan bela negara Pak. Terima kasih. Dilihat situasi dan kondisi, ya. Tindakan seperti apa yang kau ambil ketika kamu mendapatkan tindakan yang misalnya menyangkut tentang situasi dan kondisi yang kurang kondusif di dalam lingkungan kerja. Boleh bertindak, tapi harus pakai perhitungan yang matang. Jangan bertindak atas dasar egosentris. Jangan. Ya, tanyakan kalau itu perlu harus butuh teman, tanyakan ke teman-teman. Kalau butuh atasan, tanyakan kepada atasan kami harus berbuat apa. Jadi tunggu perintah. Ya, jangan ambil keputusan tanpa ada perintah, apalagi Anda orang yang diperintah. Ya. Jadi harus bisa menunggu perintah. Jangan ambil keputusan di luar kecuali darurat dan bisa terselesaikan kalau Anda menganggap bahwa itu Anda bisa selesaikan secara damai. Bisa. Ya, itu kebijakan yang harus kau ambil. Kalau kamu rasa, oh ini bisa saya tangani untuk sesaat karena sudah darurat, ya tangani. Setelah tertangani, baru laporkan kepada pihak yang berkepentingan atau orang yang menjadi orang yang dituakan di satu lingkungan kerja, bahwa saya sudah selesaikan Pak, mohon maaf tadi karena darurat. Itu ada penyampaian maaf. Nanti kan kamu akan dapatkan terima kasih yang melimpah, dan karena kamu sudah menolong di situasi kantor untuk bisa keluar dari kemelut itu. Ya, tuh. Masih ada? Silakan. Izin Vina Pak. Ya, silakan Vina. Mau bertanya Pak, Langsung. langsung ke poinnya. Kalau di tempat kerja itu kita kan biasanya sudah berusaha untuk profesional. Suaramu kurang jelas. Ada yang bisa mendengarkan? Tolong dibantu untuk cek. diseksen. Ya, Cek. ceknya kedengaran cek. Iya, pertanyaan saya Pak, karena biasa kita kan di tempat kerja sudah profesional untuk dalam bekerja, terus juga mau berusaha bekerja sama dengan teman, tapi rekan kita seperti apatis begitu, kayak Acuh tak acuh. tidak mau, malah mereka kayak santai saja begitu. Justru kita yang mau profesional mau bekerja dianggap aneh begitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Oh, gampang kalau begitu. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tunjukkan bahwa kemampuanmu di atas rata-rata. Nanti yang akan menilai bukan mereka, tapi ada yang begitu ketika dia pasti CCM, CCP, padahal baru CPNS. Jelas? Ketawa kau, apa yang kau ketawakan? Saya ini keluar secara spontan untuk menyampaikan hal yang itu. Ya, karena ada yang biasa CCP itu, dia tidak mampu untuk berbuat, tapi ketika dia lihat orang lain mampu berbuat, dia acuh tak acuh. Itu CCP namanya. Nanti setelah selesai apa yang kamu kerjakan, baru dia ada untuk bisa tampil sebagai orang yang akan menolong padamu. Ya, betul atau benar? Apa itu CCP, apa itu CCM? Padahal baru CPNS. Ayo, apa itu? Bisa coba jelaskan ke saya? Halo? Tina? Apa? Jadi tidak usah terlalu khawatir dengan itu, tapi tunjukkan kapabilitasmu sebagai seorang pegawai yang dibutuhkan. Ya, kalau Anda butuh bantuan, cobalah Anda minta bantu sama orang yang bisa mengerti dengan apa yang Anda mau buat, supaya kamu tidak kecewa. Karena kecewa itu akan membuat kamu patah semangat untuk bisa tampil sebagai orang yang mampu mengaplikasikan apa yang kamu miliki. Ya, itu sudah saya bilang tadi, memang ada orang-orang yang CCP, CCM.
padahal baru CPNS. Cari-cari perhatian, cari-cari muka, padahal baru calon pegawai negeri sipil. Tapi karena Anda sudah jadi calon yang dibutuhkan, tunjukkan itu dengan kapabilitas segudang tadi. Ya, bisa, Pina? Dipahami ini? Ya, jadi kerjakan dulu apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kepada orang yang memerintahkan kamu bekerja, baru itu kamu minta bantuan kepada orang-orang yang ada di seputaran. Ya, kalau kamu tidak perlu butuh bantuan, tapi kalau kamu butuh bantuan, tanyakan kepada pimpinan siapa kira-kira yang bisa bantu saya untuk bekerja terkait dengan apa yang mau diinginkan oleh kantor. Ya, tanyakan siapa kira-kira yang bisa bantu. Kan nanti pimpinan yang akan tunjukkan. Kau bantu Vina. Nah, dia pasti akan membantu terkait dengan ada perintah. Jelas, Vina? Itu alternatif kedua untuk sesuatu yang kau tanyakan kepada saya. Ya, alternatif pertama dan alternatif kedua. Nanti alternatif ketiga kamu cari sendiri setelah bekerja. Tapi ini berjalan keluar untuk penguatan terkait dengan apa yang kalian inginkan dari saya tentang bela negara. Jelas? Jelas, Pak. Ya, oke, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih kalau jelas. Jelas, terima kasih, Pak. Kembali kasih. Terima kasih, Pak. Saya bilang kembali kasih karena saya sudah beri apa yang kau inginkan. Tinggal kita saling memberi untuk apa yang saya inginkan. Ya, sudah berarti kamu sudah berterima kasih, saya kembali kasih. Saya kembalikan kasihmu. Ada lagi? Arin, mau? Silakan. Tidak usah malu-malu. Atau siapa? Sri Wahyuni. Tidak usah malu-malu ini. Aduh, kalian malu-malu. Waktunya ini sedikit. Baru, aduh, tak keluar terus dari Zoom ini. Stres saya. Saya punya waktu untuk ada di ruang Zoom hanya sampai 5 menit lagi ke depan. Di sini ada berapa? 24 menit. Kalau tidak bisa saya jangkau 24 menit karena saya sudah ada di ruang sebelah itu. Di ruang Zoom sebelah jam 10. Pas. Kalau 24 menit dari sekarang berarti sudah lewat. Ya, karena tadi ada terputus dengan tapi sudah paham terkait dengan wawasan kebangsaan bela negara. Apa bela negara saat ini? Kemarin isu kontemporer bela negara, nanti besok tolong disiapkan siapa kemarin jadi ketua. Untuk agenda 1 ini. Ada yang jadi ketua di kelompok 4? Ya, saya, Pak. Ada, Pak. Harlis. Yo, Harlis. Kau Iya, sudah Pak. bagi kelompok? Iya, Pak. Halo, Harlis. Iya, Pak. Ya, Halo. untuk bisa bagaimana dan lagu-lagu minimal lagu Indonesia atau lagu kebangsaan yang ada saat ini sebagai orang yang harus bisa mengembangkan bela negara. Ya, lagu Indonesia, tahu lagu kebangsaan harus tahu. Iya, Pak. 334 karena kalau 442 kan tidak mungkin. Cuma 10 orang. Jadi 334 ya. Pak. Yang dilombakan dalam kelompok ini adalah puisi. Semua harus bisa renungan pada saat terakhir untuk bisa menyemangati atau renungan pada api semangat bela negara. Ya, ASBN. Bisa. Jadi semua harus bisa berpuisi. Dengan apa yang kalian belum paham, supaya ketika kalian paham kita bisa sama-sama bercanda dalam belajar sambil bermain. Oke? Selesai.
Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan. Mengakhiri kegiatan selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Iya, baik, terima kasih. Jadi diingat ya, laksanakan tidak disebutkan tadi ketika koreksi. Aan lupa menyebutkan laksanakan. Tidak apa-apa, tidak usah ditutup mulutmu, memang sudah tertutup pakai masker. Oke, baik, saya pamit untuk mau ke ruang sebelah. Mohon diizinkan nanti besok siapkan, memang nanti saya WA si Harlis untuk kesiapan kelompok kalian dalam puisi, yel-yel puisi dan lagu kebangsaan. Jelas? Harus semua Jelas, Pak. memiliki. Makasih, Pak. Oke, saya pamit. Ya, Makasih, Pak. saya Terima pamit. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Ya.